Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Karunia Elektronik. Dan di sini saya ditemani bersama bunyi-bunyi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan ini ditemani oleh ini kakak. Oh, ayo bang. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang cara menurunkan DC offset pada power OCL 150 watt. Dan ini kit ini yang selalu menemani saya, kit OCL stereo. Nah, ini mungkin untuk sebagian orang DC offset termasuk perkara yang sangat terkadang membingungkan ya. Dan apa sih tujuan DC offset? Konon cerita agar suara amplifier lebih bersih, bias imbang, speaker tidak mudah jebol. Oke, kita langsung saja ke prakteknya, bagaimana cara menurunkan DC offset pada rangkaian driver atau power OCL 150 watt. Di sini saya akan menggunakan satu buah resistor. Nah, ini nilainya 560 ohm, dan satu buah trim pot 1K atau dalam bodinya 102. Oke, agar nampak lebih real akan kita coba nyalakan dulu powernya. Di sini saya menggunakan trafo 5 ampere. Nah, tuh akan kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah nyala. Kita tes dulu di antara rangkaian power stereo ini mana yang DC offsetnya kurang seimbang atau masih terlalu tinggi. Oke, kita siapkan multimeter. Ambil skala di 200 mV. Nah, seperti ini. Oke, kita tes dulu yang pertama. Nah, di situ terukur 6,0 atau 6,4, 5,5. Intinya masih ada DC offset kurang mendekati 0. Sedangkan yang satunya, nah di sini tertulis hampir mendekati 0 ya. Nah, itu 0,6 ya atau 0,4. Nah, itu intinya ini lebih rendah yang di sini. Nah, berarti yang akan kita turunkan DC offset yang sebelah sini. Oke, akan saya cabut dulu untuk biar lebih yakin power ini menyala. Akan kita kasih LED indikator terlebih dahulu agar nampak bahwa power ini betul-betul menyala. Oke, akan saya kasih LED indikator dulu. Nah, seperti ini. Dan saya menggunakan resistor dengan nilai 1K2. Agar nampak lebih real saja. Bahwa power ini dalam keadaan hidup. Seperti ini. Oke, kita tes sekali lagi. Nah, sudah menyala, berarti memang power ini menyala. Oke, setelah kita cek tadi DCO nya yang bermasalah di bagian ini, anggap saja channel A. Dan pada dasarnya sebetulnya power OCL ini sudah bisa dinyalakan.
cuma untuk sebagian orang yang hobi ngotak-ngatik. Nah, ini ada jalan solusi alternatif jika ingin DCO betul-betul nol atau mendekati nol. Oke, akan saya matikan dulu. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan satu buah trim pot dan R560 ohm. Sebelum kita praktek, di sini saya menjelaskan dulu bahwa di sini saya menggunakan trapo 5 ampere dengan fak trapo saya ambil 18 pak. Kalau sudah DC sekitar 25 atau 24 volt. Nah, seperti itu. Jadi intinya ini hanya sekedar referensi karena beda tegangan atau beda ampere trapo itu mempengaruhi pada DC offsetnya ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau untuk catu daya 24 atau sampai 32, cara seperti ini mungkin masih aman atau bisa digunakan. Tetapi pada prakteknya kalau trapo ampere sudah besar, nilai R ini tidak mutlak ya, bisa menjadi 1K2 atau 2K2 ya. Dan disitu bebas mau ininya yang diperbesar atau nilai resistornya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk menurunkan DCO di power oscil ini, di sini ada nilai 1K ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini sebentar. Nah, ini di dekat TR VAC ada nilai resistor 1K. Ciri-cirinya di dekat TR VAC ini ya. Nah, ini. Itu kita cabut terlebih dahulu. Oke, akan kita cabut dulu. Santai-santai. Oh, ini maaf lupa sedotan timah saya belum dipersiapkan, kita ambil gini saja. Di dalam sana Wan. Di sana. Ceklakan awan, ceklakan timah. Ceklak, ya betul. Oke, ini kakak saya dia lagi baik sehingga mau mengambilkan sedotan timah. Nah, ini dia resistornya sudah saya cabut, yaitu dengan nilai 1K ya. Sebentar. Nah, ini untuk para pemula, gelang warnanya coklat, hitam, merah, emas, itu 1K. Ini setelah kita cabut, kita rapihkan dulu solderannya. Jadi bagaimana Mas pengaplikasiannya? Nah, tunggu dulu sebentar, ini lagi disolder dulu. Oke, kita akan menggunakan trim pot ini dan resistor 560 ohm. Jika kita menyolder dalam posisi seperti ini, itu terasa akan sulit dan sangat mudah karena nanti trim pot ini akan kita adjust ya, ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan PCB lain seperti ini. Nah, ini sudah saya buat. Cara menyambungnya seperti ini. Jadi kaki tengah dan kaki pinggir kanan saya paralel dengan R ya. Nah, ini nilai R 560 ohm dan saya kasih kabel warna merah. Adapun kaki yang satunya, nah ini saya kasih kabel. Nah, jadi sediakan seperti ini agar mudah. Dan pemasangan ini bebas, bisa yang sebelah sini, dua di paralel, bisa sebelah sini. Yang penting salah satu kakinya dibiarkan. Nah, di sini saya mengasih dua kabel warna sengaja agar memudahkan kepada para pemula. Seperti itu. Oke, untuk pemasangannya kebiasaan saya adalah yang R560 ohm ini kita pasang pada PCC-nya ya. Nah, ini ada 100 ohm. Nah, ini ketemu dengan resistor 1K, kita pasang di situ. Jadi di bekas resistor 1K tadi. Nah, seperti ini.
Oke, untuk yang baru saja bergabung di channel saya, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, and share. Terima kasih, dan untuk para master silahkan ngopinya dilanjutkan saja. Ini hanya untuk para pemula yang hobi otak-atik di masalah power atau audio. Oke, kabel yang satunya kita sambung lagi ke bekas resistor 1K tadi. Nah, atau kalau di atas PCB-nya mendapat basis dari TR-VAC ini. Nah, di sini TR-VAC-nya menggunakan C2001. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini sudah bisa kita tes. Oke. Untuk pengetesan pertama, usahakan tripod ini berada di tengah. Nah, jangan ke sebelah sini atau ke sebelah sini, jadi di tengah. Nah, seperti ini. Nah, oke, akan kita tes apakah rangkaian ini berfungsi atau tidak. Kita sediakan avometernya, kita ambil skala 200 mili. Oke, untuk sebagian pecinta audio sound system, biasanya katanya konon cerita kalau mengukur DC offset itu input power digroundkan. Oke, biar tidak banyak perdebatan pertentangan, ini hanya referensi saja. Saya pun akan groundkan input powernya. Nah, seperti ini. Input kita sambung dulu ke ground. Konon cerita ini lebih akurat ya. Tetapi pada dasarnya pengalaman admin sendiri, terkadang bisa cara seperti ini, terkadang tidak, karena nanti output speaker ini akan kita hubungkan ke speaker yang mana speaker pun mempunyai impedansi yang berbeda-beda. Nah, itu juga mempengaruhi dari nilai DC offset tersebut. Oke, akan kita tes. Nah, yo, oke, untuk grounding kita pasang di ground ini ya. Nah, seperti ini. Dan untuk probe merah kita pasang di output speaker. Oke, akan kita solder saja dulu agar lebih mudah. Atau sebentar akan saya kasih kawat agar lebih memudahkan dalam pengecekannya. Nah, seperti ini akan saya kasih kawat, dan saya akan mengganti jalur multitesternya dengan capit buaya. Sebentar saya ambil dulu biar lebih mudah. Sebentar kawan-kawan semua. Dan ini sudah saya ambilkan. Nah, dan ini sebetulnya di belakang layar ada kakak saya sedang mantengin. Dia sebetulnya ini mantan teknisi, cuma gagal. Akhirnya saya lanjutkan cita-citanya. Nah, jadi ini rada-rada grogi, soalnya di samping saya ini mantan teknisi, jadi ngomongnya tidak bebas. Oke, untuk yang probe merah kita sambung ke sini. Nah, untuk antisipasi khawatir DC offset ini naik, untuk skala kita simpan di 20 dulu. Nah, seperti ini. Nah, di 20 ya. Nah, itu. Oke, setelah seperti ini akan kita hidupkan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ kalau skala di 20 volt DC, di situ DC offset 0,00.
Karena umum lazimnya rata-rata para master audio, penggemar audio bila ngecek DCO di 200 mA, mari kita ikuti di 200 mA. Nah, di 200 mA terdeteksi 2,3 milivolt. Nah, seperti itu. Jadi ini akan kita putar. Nah, seperti ini kita putar sampai mendekati 0. Nah, kalau nggak mau ke kiri, boleh ke kanan. Sebentar. Apakah berfungsi dengan baik? Nah, itu. Ini rada-rada kurang berfungsi. Oke, jika ini kurang berfungsi, kita rubah menjadi 1K ya. Bisa juga seperti itu. Tapi sebentar, ini terkadang ini saya error, kita tes lagi. Ternyata kurang berfungsi. Nah, ini sudah mentok. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai komponen. Oke, ini akan saya matikan dulu dan kita akan coba kita naikkan resistornya menjadi 1K. Atau nanti kita bisa kita perkecil menjadi 220 atau 100 ohm. Ini saya matikan dulu. Kita ambil dulu resistornya. Ini seperti ini biasanya dipengaruhi oleh komponen yang tidak sama HVE-nya. Karena ini powernya dulu power rusak, saya perbaiki. Nah, bentar. Tinggal kita pindahkan saja. Seperti yang saya bilang tadi, nilai itu tidak mutlak, tergantung jenis komponennya. Nah, seperti ini. Nah. Oke, akan kita coba lagi. Akan kita coba lagi, kita balik ke 20 lagi dan ini kita set di tengah dulu. Nah, seperti ini. Oke, akan kita nyalakan lagi. Itu sudah 00, kalau di 20 akan kita turunkan. Nah, di sini sudah kecil sekali ya. Nah, itu sudah hampir mendekati 0. Nah, sedangkan di sini belum kita putar. Seperti itu ya. Nah, dan kawan-kawan pemula jangan khawatir kalau ininya tidak tenang. Karena untuk power OCL ini bias itu tidak akan pernah imbang kecuali inputnya kita kasih sumber suara ya. Nah, seperti itu. Oke, akan kita set. Nah,
pelan-pelan. Nah, kita biarkan dulu. Oke, seperti itu. Nah, itu mulai. Nah, itu. Nah, sudah 0,3 ya, hampir mendekati 0. Nah, yang lebih bagus lagi menggunakan tripod tantalum ya, agar tidak mudah berubah. Kalau tripod seperti ini itu sangat mudah sekali berubah, tapi kalau tantalum dia ada jeda ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah 00 ya. Nah, tuh. Nah, sekitar segitu itu sudah 00 ya. Mendekati seri 0. Kalau kita mengikuti pedoman ini sudah aman sekali ya. Coba akan kita putar, mampukah mendekati 0? Nah, itu dia. Nah, seperti ini. Akan coba kita kasih speaker ya. Seperti itu. Karena DC offset ini sangat banyak sekali kaitannya. Ini cuma referensi saja. Sebagian para master audio mengatakan DC offset itu berpengaruh pada suara. Ya, memang berpengaruh dengan kebersihan suara, tetapi bisa terjadi mungkin para master audio atau para penghobi audio bisa saja terjadi DC offset sudah rendah tetapi suara malah serak ya. Nah, seperti itu. Ini saya membuat ini hanya untuk referensi saja untuk para pemula audio. Oke, akan saya ambilkan speaker, kita tes ya. Pakai lagu deh. Tuh. Nah, ini dia sudah saya ambilkan speaker dengan diameter 5,5 inch. Nah, itu dia speaker yang menjadi teman saya. Oke, akan kita matikan dulu biar aman. Dan untuk grounding kita buka jika sudah memakai speaker ya. Nah, seperti ini. Di jalur ini saja kita pasangkan, ini masih jalur speaker. Nah, seperti itu. Ini kita pasang di ground. Nah, seperti ini. Oke, akan kita nyalakan dan akan kita cek lagi. Nah, itu sudah ada suara ground, kita sentuh inputnya. Nah, seperti itu ya. Dan DC offset sudah 00 ya. Ini bisa kita otak-atik tergantung selera. Dan untuk bias insya Allah suatu saat kalau ada kesempatan akan saya bahas. Nah, seperti itu. Jadi karena DC offset ini setiap ada input dia berubah-ubah ya. Nah, seperti itu. Oke kawan-kawan, akan kita coba memakai speaker, kita putar-putar lagi. Nah, akan coba kita fullkan. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah mendekati 0 dan ini sudah aman. Ingat, catatannya ini hanya sekedar referensi saja. Nah, itu sudah 000. Jika ingin tenang maka pergunakanlah tripod
yang tantalum biasanya berwarna hijau. Nah itu kan naik turun tuh ketika 0 kita sentuh input dia naik tuh seperti itu. Jadi ini sudah aman sekali. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.